Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang Mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 23 Juni 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Adik Galvan Silitonga. Kepada Adik Galvan, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Bacaan renungan malam kita tanggal 23 Juni 2026 berjudul Kemurahan yang Tidak Layak Diterima. Ayat ini tertulis di Mazmur 106 ayat 4. Ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Kasih karunia adalah kemurahan yang tidak layak diterima. Dan orang percaya dibenarkan tanpa jasa apapun dari dirinya sendiri, tanpa tuntutan apapun untuk dipersembahkan kepada Allah. Ia dibenarkan melalui penebusan yang ada dalam Kristus Yesus, yang berdiri di pengadilan sorga sebagai pengganti dan penjamin orang berdosa. Tetapi meskipun ia dibenarkan karena jasa Kristus, ia tidak bebas untuk melakukan kejahatan. Iman bekerja melalui kasih dan menyucikan jiwa. Iman bertunas dan berbunga, serta menghasilkan panen buah yang berharga. Di mana ada iman, di situ ada perbuatan baik. Orang sakit dikunjungi, orang miskin dirawat, anak yatim dan janda tidak diabaikan, orang telanjang diberi pakaian, orang yang kekurangan diberi makan. Kristus pergi berkeliling berbuat baik, dan ketika manusia bersatu dengan Dia, mereka mengasihi anak-anak Allah. Dan kelemah lembutan serta kebenaran membimbing langkah mereka. Ekspresi wajah mereka menyatakan pengalaman mereka, dan orang-orang mengetahui tentang mereka bahwa mereka telah bersama Yesus dan belajar dari Dia. Kristus dan orang percaya menjadi satu, dan keindahan karakternya dinyatakan dalam mereka yang terhubung secara vital dengan sumber kuasa dan kasih. Kristus adalah penyimpan besar kebenaran yang membenarkan dan kasih karunia yang menguduskan. Semua orang dapat datang kepadanya dan menerima kepenuhannya. Ia berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Sudahkah Anda memandang kepada Yesus yang adalah pencipta dan penyempurna iman Anda? Sudahkah Anda memandang Dia yang penuh dengan kebenaran dan kasih karunia? Sudahkah Anda menerima damai sejahtera yang hanya Kristus dapat berikan? Jika belum, maka menyerahlah kepadanya. Dan melalui kasih karunia-Nya, carilah karakter yang akan mulia dan luhur. Carilah roh yang tetap, teguh, dan ceria. Makanlah Kristus yang adalah roti hidup, dan Anda akan menyatakan keindahan karakter dan rohnya. Yang terbaik yang dapat Anda lakukan tidak akan mendapatkan kemurahan Allah. Kelayakan Yesuslah yang akan menyelamatkan Anda, darahnya lah yang akan menyucikan Anda. Demikianlah bacaan renungan malam kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Adik Galvan. Tuhan Yesus memberkati.
Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, renungan malam ini berjudul Kemurahan yang tidak layak diterima, yang mana berhubungan langsung dengan pengampunan, pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan, yang merupakan kebenaran terindah dalam firman Allah. Mengapa disebut kemurahan Allah yang tidak layak diterima? Dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 182, paragraf 2 berkata, kasih karunia adalah kemurahan yang tidak layak diterima, dan orang percaya dibenarkan tanpa jasa apapun dari dirinya sendiri, tanpa tuntutan apapun untuk dipersembahkan kepada Allah. Ia dibenarkan melalui penebusan yang ada dalam Kristus Yesus, yang berdiri di pengadilan sorga sebagai pengganti dan penjamin orang berdosa. Tetapi meskipun ia dibenarkan karena jasa Kristus, ia tidak bebas untuk melakukan kejahatan. Raja Daud di dalam ayat inti renungan malam ini, Mazmur 106 ayat 4, mengingatkan bahwa harapan kita terletak pada kemurahan Tuhan. Tuhan dalam huruf besar, yaitu Jehovah, yang adalah Allah Bapa, bukan pada kelayakan kita sendiri. Istilah kemurahan yang tidak layak diterima berarti bahwa manusia menerima pengampunan, pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan bukan karena jasa, kebaikan, atau kelayakannya, melainkan semata-mata karena kasih dan anugerah Allah melalui Yesus Kristus. Apa yang tidak layak kita terima, dapat kita terima oleh sebab Yesus menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung. Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dan Roma 5 ayat 8. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus mengambil tempat kita. Ia yang tidak berdosa menanggung akibat dosa kita, sehingga kita dapat menerima pembenaran. Ketika kita bertobat dan menyesal di hadapan Allah, menyadari penebusan Kristus bagi kita, dan menerima penebusan ini sebagai satu-satunya harapan kita dalam hidup ini dan kehidupan yang akan datang, dosa-dosa kita diampuni. Inilah pembenaran oleh iman bagi kita. Sebagaimana Roh Nubuat nyatakan di dalam Faith and Works, halaman 103, paragraf 1. Pembenaran oleh iman ini tidak menjadikan kita bebas untuk melakukan kejahatan atau dosa. Sebaliknya, hidup kita berubah. Lebih lanjut, Rasul Paulus di dalam Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karenanya, dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 182, paragraf 2, sebagai sambungan yang sudah dikemukakan di atas, berkata kepada kita, iman bekerja melalui kasih dan menyucikan jiwa. Iman bertunas dan berbunga, serta menghasilkan panen buah yang berharga. Di mana ada iman, di situ ada perbuatan baik. Orang sakit dikunjungi, orang miskin dirawat, anak yatim dan janda tidak diabaikan. Orang telanjang diberi pakaian, orang yang kekurangan diberi makan. Rasul Yakobus sebelumnya telah mengatakan hal yang sama, sebagaimana dituliskan dalam Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Renungan malam ini
menegaskan bahwa orang yang telah dibenarkan oleh iman dan menerima Yesus akan terlihat dalam tindakan nyata membagikan kasih, kelemah lembutan, dan kebenaran dalam hidupnya. Karakter Kristus terlihat melalui sikap dan tindakan mereka, sehingga orang lain dapat mengenali hubungan mereka dengannya. Melalui hubungan yang erat dengan Kristus, sumber kuasa dan kasih orang percaya mengalami pembenaran dan pengudusan. Roh Nubuat di dalam Selected Messages, Book 1, halaman 397, paragraf 2 berkata, mereka yang dibenarkan oleh iman harus memiliki hati untuk tetap mengikuti jalan Tuhan. Bukti bahwa seseorang tidak dibenarkan oleh iman adalah ketika perbuatannya tidak sesuai dengan pengakuannya. Yakobus berkata, tidakkah engkau melihat bagaimana imannya bekerja bersama dengan perbuatannya, dan oleh perbuatannya imannya disempurnakan? Yakobus 2 ayat 22. Bila mana kita dibenarkan oleh iman, seharusnya tidak keras hati dan tidak berbelas kasihan atau kemurahan, tetapi hari demi hari kita bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Semakin kuat dari hari ke hari, hidup kita dikuduskan oleh Yesus Kristus melalui kehadiran Roh-Nya. Roh Nubuat berkata di dalam The Review and Herald tanggal 4 Juni 1895, paragraf 7 berkata, kebenaran yang olehnya kita dibenarkan adalah kebenaran yang diperhitungkan. Kebenaran yang dengannya kita dikuduskan adalah kebenaran yang ditanamkan. Yang pertama adalah hak kita atas sorga. Yang kedua adalah kelayakan kita untuk sorga. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, dulu kita tidak mengerti akan pembenaran dan pengudusan oleh iman ini. Masih banyak orang Kristen yang salah mengerti tentang hal ini. Mereka menerima ajaran yang salah bahwa ketika menerima Yesus dan dibaptiskan, mereka sudah diselamatkan, dan bahkan jika melakukan dosa, mereka pun akan diselamatkan. Namun, melalui firman Tuhan dalam renungan malam ini, mengajarkan dan mengingatkan kita kembali bahwa dengan menerima Yesus oleh iman yang adalah karunia Allah, kita menyerahkan diri kepada Yesus dengan penyesalan dan bertobat. Kita dibenarkan dan mengalami perubahan hidup dengan melakukan perbuatan baik. Kita bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus, semakin kuat dari hari ke hari. Hidup kita dikuduskan oleh Yesus Kristus melalui kehadiran Roh-Nya dalam hidup kita. Dan bila mana tiba saatnya Yesus datang, kita akan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga dan dimuliakan. Inilah pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan yang benar. Kiranya pekabaran malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan dan mengajarkan kepada kami bahwa kasih karunia Allah Bapa, yaitu Yesus Kristus, oleh kehadiran Roh-Nya dalam hati kami, mengampuni, membenarkan, menguduskan, serta memuliakan kami. Inilah pelajaran terindah dari firman-Mu. Tolong kami agar senantiasa diingatkan untuk selalu tekun mempelajari firman-Mu dengan doa yang sungguh-sungguh dan setia kepadamu. Oleh sebab itu ya Bapa, curahkanlah roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, agar hidup dan karakter kami dikuduskan, semakin serupa dengan hidup dan karakter Yesus dari hari ke hari. Dan bila mana Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan.
kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.